Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah mempertemukan kita dengan bulannya yang suci dan mulia, penuh makna dan berkah bagi hamba yang ingin menggapai ketakwaan kepadanya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1413 Hijriah dimanapun ayah bunda berada. Semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, terbebas dari segala penyakit dan wabah, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah memasuki 10 hari kedua bulan pertengahannya. Semoga Allah ridho atas segala amal ibadah kita, menganugerahkan rahmat, maghfirah, dan terbebas dari api neraka karena kasih sayangnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syahrul Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Rasulullah bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pernahkah ayah bunda mendengar bahwa ada orang tua yang menginginkan anaknya yang masih usia dini dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna, bahkan terkadang dengan memaksa, meskipun anak belum puasa menerima cara-cara yang dilakukan oleh, sehingga ada yang sampai jatuh sakit atau trauma. Demikian pula sebaliknya, pernahkah ayah bunda melihat anak-anak yang sudah seharusnya belajar berpuasa tidak berlatih puasa, bahkan ada yang sudah akhir balik, remaja, dan dewasa, tetapi mereka masih merasa berat, bahkan tidak menjalankan ibadah puasa? Siapakah yang salah? Apakah orang tua bersalah dan juga berdosa? Ayah bunda yang dirahmati Allah, kedua kasus di atas dalam pandangan pendidikan Islam menggambarkan bahwa masih ada cara-cara pola pembinaan orang tua atau parenting pendidikan yang kurang tepat. Di dalam ajaran Islam, ibadah puasa adalah sama seperti ibadah lainnya. Diwajibkan bagi setiap muslim yang telah mukallaf, yaitu muslim berakal dan sudah baligh. Sebagaimana hadis Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, pena catatan amal diangkat untuk 3 orang. Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai besar, dan orang gila sampai sadar. Hadis di atas menggambarkan bahwa anak-anak yang belum baligh belum wajib berpuasa, namun dianjurkan untuk dilatih menyesuaikan kekuatan dan tumbuh kembang anak. Ayah bunda yang berbahagia dimanapun berada, bukankah setiap anak itu berbeda-beda dan tidak dapat diseragamkan? Ada anak yang lebih cepat dapat beradaptasi mengikuti puasa sehari penuh, bahkan 1 bulan penuh pada usia dini. Namun juga ada yang masih belajar puasa paruh waktu. Semuanya tidak boleh dipaksakan. Melatih dengan paksaan dapat merusak perkembangan mental, emosi, dan spiritual anak. Latihan puasa yang seharusnya dapat menyemai nilai-nilai kebaikan bagi anak, jika cara-cara orang tua dalam proses stimuli melatihnya tidak tepat atau tahunya harus dipaksakan, maka akan menjadikan anak dalam menjalankan perintah agamanya timbul rasa benci, berat, dan keterpaksaan, dan tidak tumbuh karena rasa butuh, cinta, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak perlu dilatih berpuasa agar secara fisik, psikososialnya, emosionalnya, moral dan spiritualnya dapat berkembang dan terbiasa beradaptasi, menahan makan, minum, sehingga membuat merasakan rasa lapar dan dahaga, lemas, marah,
keinginan kuat, sabar, pengharapan, syukur, dan lain sebagainya. Ketika anak sudah memasuki usia balik dan ia sudah terbiasa melakukan puasa, mereka tidak merasakan keberatan ketika ibadah puasa Ramadan tiba. Dan insya Allah, usaha melatih anak yang dilakukan orang tua juga akan mendapatkan pahala karena melakukan kewajiban mendidik anak dengan mengajak anak-anaknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Battal dalam syarah kitab Sahih Bukhari mengatakan bahwa melatih anak-anak melakukan ibadah dengan harapan agar mendapatkan keberkahan, dan orang tua yang sabar mendidik semacam ini insya Allah akan memperoleh pahala. Karena dengan kebiasaan melaksanakan ibadah akan memudahkan mereka ke depannya jika sudah diwajibkan. Tradisi cara melatih anak berpuasa dengan menggembirakan dan menyesuaikan perkembangan anak juga sudah dilaksanakan pada sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan Rubaiyah, kami berpuasa dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami buatkan mereka boneka dari kapas. Jika ada yang menangis minta makan, kami beri boneka itu sampai datang waktu berpuasa. Melatih anak untuk berpuasa tentu saja harus mempertimbangkan kondisi fisik anak. Sehingga jika anak sakit atau anak yang sakit-sakitan atau suka kelelahan, maka jangan dipaksakan. Semua kembali kepada kemampuan anak. Artinya, latihan bisa dilakukan selama tidak memberatkan. Akan tetapi, jangan sampai anak tidak puasa sama sekali dengan alasan memberatkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimana dengan tidak melatih anak-anak untuk berpuasa sehingga sampai dewasa merasa berat dalam ibadah puasa? Maka sudah seharusnya ayah bunda ingat bahwa mendidik anak adalah kewajiban yang melekat pada setiap orang tua untuk menjaga diri, keluarga, dan anak-anak keturunan kita agar terhindar dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Orang tua dapat dikatakan abai atau tidak menjalankan perintah Allah untuk melaksanakan tugas mendidik dan melatih dengan benar, sehingga anak-anak mereka tidak dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya termasuk ibadah puasa. Ayah bunda yang berbahagia, disinilah pentingnya dipahami orang tua tentang puasa dan parenting agar dapat menyemaikan nilai-nilai pendidikan di bulan suci Ramadan ini dalam menyiapkan generasi emas muttaqin abad 21 ini. Bulan Ramadan sering disebut sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Namun ayah bunda, sudahkah ayah bunda memanfaatkan untuk dijadikan sebagai Syahrul Ubuwah atau bulan parenting? Apakah parenting itu ayah bunda? Parenting merupakan ilmu dan seni tentang bagaimana orang tua menemukan cara mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan benar dan tepat, baik dan relevan, indah dan menarik, serta personal dan mengesankan. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, moral, spiritual anak. Menurut American Psychological Association, melalui parenting, orang tua dapat memahami terkait nutrition, guiding, and protection dalam proses tumbuh kembang anak agar anak dalam keadaan sehat dan aman, tumbuh menjadi pribadi yang produktif, dan terjadi proses transinformasi dan transinternalisasi nilai-nilai agama dan budaya yang baik
dalam proses perkembangan anak. Ayah bunda yang berbahagia, dalam parenting pendidikan Islam, konsep tersebut perlu diperhatikan keterkaitannya dengan pendidikan Islam. Pertama, bagaimana cara membantu pertumbuhan fisik anak dengan memberikan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk masa tumbuh kembang anak usia dini. Mereka harus tumbuh sehat dan aman, baik secara kesehatan maupun agama. Orang tua ketika memberikan makanan yang akan menjadi otot, daging, dan darah pada pertumbuhan fisik motorik anak, tidak boleh asal memberikan makanan yang disukai anak, mengenyangkan dan sehat saja, tanpa memperhatikan halal dan haramnya serta bagaimana asal diperolehnya uang makan dan harta yang dikonsumsi anak setiap hari. Sangat penting setiap orang tua memastikan dan memperhatikan bahwa apa yang dikonsumsi anak-anak muslim harus mengandung zat-zat makanan yang halal dan baik, halalan thayyibah pada nutrisinya, sehingga pertumbuhan fisik, psikomotorik anak menjadi kuat, sehat, terampil, mudah beraktivitas dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bagaimana cara membantu perkembangan psikis anak dengan memberikan petunjuk atau guiding yang baik, indah, mengesankan, bahkan ketika anak melakukan kesalahan yang dilakukannya. Tidak jarang kita temukan kasus orang tua tidak dapat dijadikan sebagai tauladan dan guiding atau petunjuk yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua lebih suka langsung menyalahkan anak dan menghukum, bahkan melakukan kekerasan di luar kewajaran dan kemampuan anak si buah hatinya dengan alasan untuk mendidik dan demi kebaikan anaknya sendiri. Padahal ayah bunda, jika orang tua menginginkan anaknya menemukan petunjuk kebaikan dari kesalahan yang pernah dilakukan, justru diperlukan cara-cara keteladanan dari orang tua dalam membimbing dan menjadi petunjuk anak sehingga menemukan nilai-nilai kebijakan, kebajikan, kewibawaan, dan kekuatan yang tersimpan dalam alam memori bawah sadarnya yang mempengaruhi perkembangan psikis anak baik secara emosional, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Ketiga, bagaimana cara orang tua melindungi anak dalam proses tumbuh kembangnya. Di sini penting orang tua memahami cara melindungi dan menyelamatkan potensi jasmani dan rohani anak yang sedang tumbuh kembang agar selamat, aman dunia akhiratnya, berkarakter produktif, kreatif, inovatif, menjadi manusia mulia terbaik sebagai abdullah dan khalifatullah di muka bumi ini. Seringkali kita jumpai banyak orang tua yang hanya fokus untuk melindungi orientasi aman di dunia dan kurang fokus dalam menyelamatkan potensi anak dari berbagai gangguan dan godaan nafsu, serta kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pengembangan potensi anak hanya diorientasikan untuk selamat di dunia, namun tidak terjamin dapat selamat di akhirat atau terhindar dari api neraka. Ayah bunda yang berbahagia, dalam perspektif pendidikan Islam, parenting dalam mendidik dan mendampingi potensi tumbuh kembang anak perlu digunakan pendekatan integralistik untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Menurut Kiai Tolha Hasan, tujuan makro pendidikan Islam adalah pertama, mengembangkan fitrah mukhallaqah, yakni sifat-sifat orisinil kejadian manusia dengan segala naluri, kecenderungan, bakat, dan potensinya yang berupa potensi-potensi dasar fitrah pembawaan manusia yang dapat berubah dan berkembang seperti akliyah, qalbiyah, dan jismiyah, sehingga mampu dan kompeten menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi dengan segala dimensinya. Yang kedua adalah menyelamatkan fitrah munazzalah, yakni fitrah beragama,
sebagai blueprint bimbingan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup yang bermartabat di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga adalah menyelaraskan langkah perjalanan fitrah mukhallafah manusia dengan fitrah munazzalah dari berbagai penyimpangan dan kesesatan agar menjadi manusia yang terbaik dalam membangun peradaban umat di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Demikian pula disebutkan di dalam Al-Quran, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah manusia kondisinya mengalami perubahan atau tidak pasti, sehingga dalam perjalanannya dapat berkembang menjadi sempurna atau sebaliknya sangat dipengaruhi oleh stimuli proses pendidikan yang diterimanya. Dan menurut Ibnu Haytham, sesungguhnya manusia dilahirkan memiliki potensi kebaikan dan ketidakbaikan. Karena itu diturunkan agama agar manusia memperoleh petunjuk dan dapat mempertanggungjawabkan segala pilihan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang berbahagia, sadarkah kita bahwa di abad 21 ini tantangan yang dihadapi anak-anak kita sangat kompleks, cepat, luas, masif, dan unpredictable. Momentum puasa sebagai media pendidikan sangat penting diefektifkan agar orang tua dapat menanamkan nilai-nilai karakter mulia dalam menyiapkan generasi emas yang muttaqin. Kemajuan teknologi di samping membawa ekses positif sekaligus juga membawa ekses negatif. Parenting perlu merespon kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi era globalisasi yang menimbulkan perilaku-perilaku kapitalisme, sekularisme, hedonisme, anarkisme, dan lain sebagainya. Kemajuan digitalisasi teknologi juga kita rasakan dampaknya yang begitu banyak menimbulkan terjadinya disrupsi inovasi, disrupsi nilai, dan juga disrupsi diri. Demikian pula dengan karakteristik anak-anak kita yang tumbuh pada masa generasi Z dan Alpha, di mana mereka sejak lahir sudah akrab dan dimanjakan dengan berbagai fasilitas pemanfaatan teknologi digital yang sering lepas dari etika. Ayah bunda yang berbahagia, sudah terasahkah ayah bunda bahwa betapa kemajuan teknologi mulai mengkikis nilai personal, interpersonal, emosional, sosial, moral, dan spiritual pada anak-anak dan masyarakat kita. Pada saat ini, terutama pada masa pandemi COVID-19, sering kita rasakan karena adanya social distancing dan kesibukan atau padatnya acara masing-masing orang, maka kegiatan silaturahim di hari raya yang syarat dengan makna dalam membangun nilai sosial spiritual seperti menanamkan nilai bakti seorang anak kepada orang tuanya, membangun hubungan baik orang tua, anak, serta saudara mulai tergeser dan banyak beralih dengan menggunakan aplikasi dunia digital. Seperti cukup menggunakan WA, Zoom, VC, dan aplikasi lainnya dianggap sudah cukup dan semakin lumrah. Padahal situasi dan pengalaman rasa damai, ketentraman, kebahagiaan, dan berbagai rasa lainnya mulai tereduksi dari nilai-nilai silaturahim. Kewajiban bakti anak muslim kepada kedua orang tuanya, hubungan anak dan orang tuanya mulai kehilangan nilai-nilai personal dan rasa hormat karena dianggap sudah cukup dapat digantikan dengan berbagai aplikasi teknologi. Disinilah terjadi dilema etis
dalam membangun hubungan kerahiman anak dan orang tua, di mana hubungan semakin kering dan kehilangan makna. Jika dominasi nilai teknologi telah menjadi blueprint kehidupan dan penghidupan anak-anak kita, maka karakter mulia anak-anak kita semakin tercerabut dan tergantikan nilai-nilai teknologi, sehingga anak-anak kita semakin jauh dari perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terlebih ketika mereka sudah mencapai usia lanjut. Untuk itulah ayah bunda yang dirahmati Allah. Tahukah ayah bunda bahwa selain kita sedang menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, kita sebagai orang tua juga dihadapkan untuk menyiapkan generasi emas yang muttaqin. Siapakah generasi emas yang muttaqin itu? Adalah generasi yang memiliki kesiapan karakter dan kompetensi sebagai pengisi pembangunan dan pemimpin masa depan pada saat Indonesia Emas tahun 2045, di mana pada tahun itu Indonesia diprediksi sudah mampu menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju dalam hal kemandirian, baik di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, maupun lainnya. Ayah bunda, apa sajakah karakter dan kompetensi generasi emas muttaqin yang perlu ditanamkan dan dilatihkan bagi anak Indonesia sejak usia dini? Generasi muttaqin adalah generasi yang bertakwa. Orang yang memiliki karakter, merasakan bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah, selalu takut berbuat maksiat, memiliki benteng dan ketahanan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menciptakan keserasian hubungan antara dirinya dengan Allah, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Menurut BSNP, terdapat dua kompetensi utama dalam menyiapkan generasi emas, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi terintegrasi. Kompetensi dasar meliputi, yang pertama adalah kompetensi religiosity kompeten, yakni kompetensi keberagamaan yang mengembangkan dan menanamkan sikap dan perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kompetensi citizenship kompetensi sebagai warga negara Indonesia dan warga masyarakat global. Yang ketiga adalah STEMAL kompetensi, science, teknologi, engineering, mathematics, art, and language. Di sini anak-anak harus menguasai sains literasi dengan memiliki karakter dan kemampuan melakukan literasi teknologi, literasi rekayasa, literasi seni, dan literasi bahasa. Keempat, digital kompeten dengan menanamkan karakter dan kemampuan dalam menggali informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten digital, keamanan, pemecahan masalah, dan penggunaan etika dalam berteknologi sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Yang kelima, learn how to learn atau lifelong education. Memiliki sikap dan perilaku untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri dengan terus belajar, tidak ada batas, no limit to study, untuk menjadi manusia yang tinggi derajatnya dan mulia kehidupan dan penghidupannya di dunia dan di akhirat. Kedua, kompetensi diintegrasi, yakni kemampuan yang membentuk suatu kesatuan yang melibatkan domain kognitif, afektif, psikomotorik, sensor motorik, dan sosial yang ada dalam diri seseorang yang terdiri dari tiga kompetensi terintegrasi, yaitu kompetensi untuk hidup atau kompetensi biologi, kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan dan kecukupan kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan rasa aman dan keselamatannya, serta kebutuhan psikis dan kebahagiaannya. Yang kedua, kompetensi untuk kehidupan atau kompetensi sosial budaya, kemampuan untuk dapat hidup bersama, bersosial,
bermasyarakat dan berbudaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan percaturan masyarakat global. Dan ketiga adalah kompetensi untuk penghidupan. Kapasitas diri untuk memiliki keahlian dalam memenuhi kebutuhan penghidupan, livelihood, dan penghidupan yang berkelanjutan, sustainable livelihood, baik sebagai diri maupun sebagai warga negara. Ayah bunda yang dirahmati Allah dimanapun berada, bagaimana parenting bulan puasa Ramadan ini dapat menyemaikan nilai-nilai pendidikan? Nilai-nilai pendidikan apa sajakah yang penting untuk diparentingkan dalam menyiapkan generasi emas? Setidaknya ada nilai pendidikan yang penting untuk ditanamkan sebagai karakter anak sejak usia dini. Yang pertama adalah nilai ketaatan dan ketakwaan. Nilai ketaatan dan ketakwaan. Ketaatan berarti tunduk dan patuh untuk selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, atau littiba ili syariatillah wa sunnatir rasul. Berdasarkan perintah Allah tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah tersebut menurut Quraisy Shihab sebagai undangan bagi mereka yang beriman walaupun seberat apapun, di mana orang yang beriman akan taat, tunduk dan patuh menjalankan ibadah puasa untuk menggapai ketakwaan. Untuk itu, puasa dapat melatih menahan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan aturan berpuasa, sehingga saat berpuasa menjadi momentum yang efektif untuk mendidik hawa nafsu kita agar taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ketaatan tergambar dari adanya sikap dan perilaku seorang muslim berusaha untuk menjalankan ibadah puasa yang dilakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang taat memiliki karakteristik yaitu kepatuhan dan loyalitas yang tinggi semata-mata karena Allah, kesetiaan yang tidak menduakan, niatnya lurus semata untuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Niat puasa bukan untuk lainnya seperti untuk diet atau lainnya. Sehingga kebiasaan berpuasa dapat mempengaruhi dan mewarnai perilaku manusia dalam keseharian, seperti lebih mudah menahan amarah, mampu menahan diri dari berdusta, tidak membicarakan kejelekan orang lain, mampu menundukkan nafsu yang cenderung kepada kejahatan atau keburukan, fokus untuk selalu taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kedua adalah nilai kejujuran. Puasa menanamkan nilai kejujuran yang sangat tinggi. Dalam hadis Rasulullah disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu berfirman, setiap kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Berdasarkan hadis tersebut, ibadah puasa mengajarkan kejujuran yang sangat tinggi, karena puasa tidak seperti ibadah lainnya yang dapat diperlihatkan atau dilihat orang lain. Orang berpuasa atau tidak berpuasa, berbohong atau tidak berbohong, hanya orang itu sendiri dan Allah semata yang maha tahu kebenarannya. Karena itu hanya Allah yang dapat memberikan balasan pahala sesuai yang dijanjikan dari kesungguhan dan kebenaran puasa seseorang. Melalui puasa dapat melatih seseorang untuk berkata jujur dan menahan keinginan untuk berkata yang tidak benar. Dan pada saat berpuasa, seseorang dapat menjadikan sebagai wahana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai profetik dari sifat-sifat para rasul, yaitu sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas,
dan tabligh menyampaikan kebenaran dengan jujur. Orang yang jujur dalam berpuasa akan melahirkan sikap dan perilaku yang lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang dalam berbagai keadaan, dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah nilai literasi dan keilmuan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan dilipat gandakan bagi pembacanya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 dinyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada ayat yang pertama diturunkan Quran surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Rasulullah pun menyatakan salah satu amalan yang banyak dikerjakan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Rasulullah mengatakan mereka yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali. Allah juga menjunjung tinggi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Al-Quran diturunkan untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk hidup. Dari Quran surat Al-Alaq 1-5 yang diturunkan adalah memerintahkan kepada kita untuk menjadi manusia yang literat, untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup, kehidupan dan penghidupan, maka harus dibaca dengan benar. Melalui membaca, menulis, meneliti ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah dalam penciptaan alam dan isinya, dapat mendorong menumbuhkan sikap dan perilaku untuk terus membaca dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menunaikan tugas sebagai khalifatullah dan sebagai abdullah di muka bumi. Keempat, nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Sikap tanggung jawab akan terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan suatu kewajiban. Tanggung jawab meliputi tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Puasa mengajarkan tanggung jawab yang tinggi untuk dapat melakukan dengan sungguh-sungguh, menahan diri dari apa yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai aturan, dan siap menanggung resiko apabila melanggarnya atau aturan berpuasa. Karena itu, puasa dapat melahirkan nilai-nilai keberanian untuk mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Puasa juga dapat menumbuhkan sikap dan perilaku kesadaran yang tinggi segala kewajiban dan tugasnya dengan penuh perhitungan, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahan yang dapat merugikan bagi dirinya atau orang lain dari perbuatannya. Dan melalui kebiasaan berpuasa yang dilakukan dengan tanggung jawab, maka akan melahirkan rasa kecintaan terhadap setiap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Yang kelima, nilai kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah sebuah sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia. Ibadah puasa yang salah satu tanda sahnya adalah menahan lapar dan haus dapat menumbuhkan rasa penderitaan orang lain yang sedang kelaparan atau orang yang kekurangan makan.
Ramadan adalah Syahrul Jud, yaitu bulan memberi. Selain dikenal sebagai Syahrul Muwassa, yaitu bulan bermurah tangan dan bulan memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. Puasa dapat menimbulkan berkembangnya rasa empati dan kepedulian kepada sesama, berbagi, bermurah hati, ta'awun, melahirkan pribadi dengan sifat dan perilaku giving, loving, dan caring, memberi, mencintai, dan peduli, serta rasa berbahagia dalam membantu sesama atau happy to help others. Ayah bunda yang berbahagia, bagaimana proses menanamkan nilai-nilai pendidikan dalam parenting ibadah puasa di bulan Ramadan? Ditinjau dari proses penanaman akhlak atau karakter dalam pendidikan Islam. Pada dasarnya ibadah puasa mengandung 3 fase proses transinternalisasi nilai untuk mencapai tingkat ketakwaan yang harus dijalankan secara istiqomah. Yang pertama adalah menahan nafsu, nafsu makan minum, nafsu perbuatan yang tidak disukai dan dilarang Allah. Yang kedua adalah mengamalkan, membiasakan dan meningkatkan amalan ibadah dan aktivitas-aktivitas kebaikan secara istiqomah selama pada awal, pertengahan, dan akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah menjaga dan memelihara setelah bulan puasa Ramadan berlalu atau Idul Fitri, yakni bagaimana mencapai derajat muttaqin sebagai karakter atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, proses penanaman nilai-nilai ibadah puasa Ramadan harus dilakukan dengan istiqomah, yakni melalui proses pembiasaan atau habitualisasi pendidikan keluarga, proses intervensi norma, nilai dan aturan yang harus diikuti, dan proses continuous improvement untuk menjaga dan memelihara perkembangan nilai-nilai puasa pada diri anak. Ayah bunda yang dirahmati Allah, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika mendampingi anak yang masih belajar berpuasa dengan menanamkan nilai-nilai mulia dari ibadah puasa Ramadan pada anak kita? Bagaimana cara melaksanakan pendidikan dan pendampingan anak-anak kita pada usia dini yang sedang belajar melakukan ibadah puasa? Pasti banyak anak yang mengalami kesulitan dan pengalaman yang tidak mudah bagi anak-anak ketika pertama kali mulai belajar puasa. Pada usia 2-3 tahun pertama, untuk menahan rasa haus, lapar di siang hari, menunggu buka puasa bersama dengan menu makanan yang lebih lezat dan disukai dari hari biasanya, mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, kegiatan menjelang Hari Raya Idul Fitri, diajak taraweh, tadarus Al-Quran, berbagi sedekah, zakat dan bingkisan hari raya, bangun malam untuk makan sahur, mengikuti pondok Ramadan dan lainnya, sehingga dapat menstimuli munculnya berbagai perasaan yang menyentuh dimensi emosional, sosial, intelektual, moral, dan spiritual anak. Pengalaman berpuasa menjadi guru yang utama, dan setiap anak bisa mengalami perasaan yang berbeda-beda. Ada anak yang menumbuhkan perasaan negatif, tapi ada juga anak yang justru menimbulkan perasaan positif yang kuat. Selama merespon berbagai aktivitas puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebagaimana kita sadari, mengajarkan karakter baik dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Sering kita jumpai cara-cara yang diterapkan orang tua, cenderung menggunakan pendekatan dari sudut pandang orang tua. Bagaimana kita menghindari cara-cara yang bertujuan baik, namun merusak atau tidak menyelamatkan proses tumbuh kembang anak usia dini yang kita cintai? Menurut teori quantum learning, anak belajar dengan menyelami suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Menurut Potter, konsep untuk mendidikkan puasa perlu dikembangkan dengan konsep belajar bawalah dunia mereka ke dunia kita, bukan dibalik dari dunia kita ke dunia mereka. Memang harus kita akui sangat beragam
Model pendekatan parenting yang diterapkan orang tua dalam menginginkan anak-anaknya menjadi orang baik menurut mereka. Ada yang menggunakan model otoriter parenting, di mana ciri utamanya orang tua yang berlaku otoriter, menganggap keinginannya, merasa selalu benar dan harus dituruti, sehingga terlalu membatasi ruang gerak anak, menimbulkan karakter anak menjadi cenderung pasif, memaksa, keras, kaku, kurang menghargai orang lain. Yang kedua, otoritasme parenting. Orang tua justru memberikan dukungan terhadap pilihan yang diambil anak, sehingga membuat anak lebih percaya diri. Anak akan lebih mudah menyampaikan opininya sendiri karena tidak dihalang-halangi atau dipaksa orang tua. Yang ketiga, indulgent parenting. Orang tua terlibat sepenuhnya dalam mengasuh dan bertindak amat permisif terhadap segala pilihan atau pemikiran anak, sehingga menjadikan mental anak manja, lembek, bergantung, tidak tahan uji, karena orang tua selalu permisif dan menuruti segala kehendak anak. Dan yang keempat adalah neglective parenting. Orang tua mengambil jarak dan kurang peduli terhadap kebutuhan perkembangan anak. Orang tua jarang atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam pengasuhan anak karena kesibukan pekerjaan atau keadaan lain yang memaksa, hingga menimbulkan jarak antara orang tua dan anak. Anak menjadi pribadi yang kurang perhatian, muncul kebencian, dendam, dan perilaku negatif lainnya, meskipun anak menjadi tumbuh lebih mandiri. Ayah bunda yang berbahagia, lalu apa yang kita lakukan dan juga perlu kita hindari ketika mendampingi dan mendidik nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita yang baru mulai belajar puasa di bulan suci Ramadan? Untuk itu, orang tua perlu mendampingi hari-hari anak dalam belajar berpuasa dan menemukan makna dari berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukan anak selama bulan suci Ramadan. Ada berbagai tawaran cara yang dilakukan orang tua dalam mendampingi anak, antara lain meyakinkan anak dan menguatkan hati. Keyakinan menjadi kunci kekuatan anak untuk mampu menahan lapar dan dahaga dalam puasa. Jika anak merengek minta berbuka, ayah bunda harus kuat atau harus tega sebelum sampai waktu puasa yang sudah disepakati, selama bukan alasan sakit atau karena hal lain yang sampai membahayakan anak. Yang kedua, gunakanlah metode puasa bertahap seperti puasa paruh waktu atau sepertiga sehari untuk berpuasa pada tahun pertama, dan pada tahun berikutnya sudah bisa diselang-seling sampai pada tahun berikutnya sudah mampu berpuasa penuh sehari dalam 1 bulan. Menginspirasi lewat cerita, berikan menu buka dan makanan sahur yang disukai, sehat dan halal, mengajak membuat menu buka bersama, mengajak aktivitas atau membuat kegiatan yang mengasihkan untuk menunggu buka puasa. Berikan penghargaan dan penilaian keberhasilan puasa anak. Anak sangat suka dipuji dan dihargai daripada dilemahkan dan dimarahi. Karena itu, penting memberikan penghargaan atas keberhasilan anak yang sudah berusaha menjalankan ibadah puasa dan mendorong terus untuk hari-hari berikutnya semakin kuat dan lebih baik. Ayah bunda yang berbahagia, untuk itu penting bagi orang tua menghindari cara-cara mengajarkan puasa dengan hal-hal berikut. Puasa diajarkan dengan memaksa, suka menghukum kalau anak melanggar, menetapkan target tinggi dengan membanding-bandingkan, membolehkan batal puasa dengan mudah, melewatkan keberkahan makan sahur, melewatkan makan kebersamaan dalam berbuka puasa. Ayah bunda yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan maknanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.